Anak adalah anugerah yang diberikan oleh Tuhan. Tentu saja bagi semua pasangan mendapatkan kepercayaan untuk membesarkan dan merawat adalah sebuah kebahagiaan yang luar biasa. Dan tentu saja pasangan rumah tangga manapun tidak akan ada yang bisa terima jika anak mereka dihina dan direndahkan oleh orang lain. Hal seperti itulah yang sedang dirasakan oleh pasangan Shandy Aulia dan Dev Laksono. Manakala anak kesayangan mereka yang bernama Claire Herbowo dihina dan direndahkan. Maka langkah yang dilakukan oleh Shandy Aulia adalah dengan cara menggandeng pengacara kondang dan terkenal Hotman Paris untuk memberikan somasi kepada oknum perawat yang menghina anak Shandy Aulia. Benar bahwa Shandy menunjuk saya sebagai kuasa hukumnya. Sebenarnya prakteknya itu asisten saya yang pegang, ya, kepada seorang oknum perawat di Manado yang melalui medsos katanya diduga sering mengata-ngatain putrinya, ya, misalnya dibilang kurang gizi lah dan sebagainya, ya, jadi kata-kata yang bersifat diduga merendahkan gitu loh, ya. Jadi saya diminta untuk mensomasi. Apakah dia mau minta maaf atau tidak, apakah akan lapor polisi atau tidak, ya saya belum tahu. Belum ada, mungkin suratnya baru dia terima, jadi saya belum bisa tahu jawabannya apa. Karena suratnya baru kita kirim sekitar 3 hari lalu. Biasanya kalau somasi itu biasanya makan waktu kurang lebih 1 bulan. Kalau nggak ada penyelesaian, maka si klien akan menentukan apakah lapor polisi atau melupakan. Itu terserah kepada klien. Jadi saya belum pernah ketemu orangnya, ya. Saya belum pernah lihat orangnya. Jadi baru kirim surat somasi, si Shandy kasih namanya, nama kantornya, ya udah itu aja. Yang jelas dia seorang oknum perawat PPNS pegawai negeri. Jadi kita kirim juga tembusan suratnya ke atasannya, ya gitu. Dugaan mengarah ke pencemaran nama baik, gitu. Seolah-olah misalnya si Ola Rahmat nggak becus merawat dan mendidik anaknya, gitu loh. Sampai ada kata-kata kurang gizi antara lain, ya. Ya ini salah satu contoh, salah satu efek jerah agar para netizen itu jangan sembarangan kalau mengkritik gitu loh, atau mau kasih pendapat terlepas dari suka atau tidak. Kalau pelakunya mau minta maaf harusnya datang ke hadapan dari Shandy Aulia baru di depan umum. Ya, harusnya begitu dong. Ya, nggak boleh dong habis mengeluarkan kata-kata begitu seenaknya aja, misalnya ngomong di luar sana, harus di forum resmi gitu loh. Saya pribadi pun mendukung hal-hal seperti itu. Tidak semua sengketa seperti ini harus diselesaikan melalui polisi. Jadi kalau memang dia datang, kita bikin konferensi pers, dia minta maaf, ya itu jauh lebih bagus. Oke? Tidak ada satu pasangan pun di belahan dunia manapun yang akan rela jika anak mereka disakiti oleh orang lain. Perasaan itu juga sedang dirasakan oleh Cut Meriska dan Roger Danuarta. Manakala anak kesayangan mereka yang bernama Shaquille Kylie Danuarta harus mengalami perlakuan yang tidak menyenangkan dari babysitter yang diduga memberikan nasi bekas. Sehingga pada akhirnya sang anak masih sakit karena masih terdapat bakteri dan jamur di dalam perut anak mereka. Iya, info yang jagain anak aku itu sampai jatuh terbentur. Iya, jadi anak aku ditaruh di divan kecil, sofa kecil gitu yang nggak ada pinggirannya dan nggak ada sandarannya. Ditaruh di situ, dia tinggal. Yang anak aku tuh udah bisa ngerangkak, udah bisa duduk, udah bisa jalan-jalan gitu, bukan jalan gitu ya, maksudnya ngerangkak gitu, cepet. Ditinggalin situ, jatuh ke kursi yang goyang-goyang yang di bawahnya itu besi, jadi kena besi. Terus udah gitu, udah kena besi. Ya ternyata makanannya yang dia buat itu, nasi bekas itu dicobain sama suami aku dan ternyata asin banget, asin parah banget. Jadi udah asin parah pakai banget, jadi kayak orang dewasa aja yang makan itu tuh gak masuk gitu, apalagi anak kecil gitu.
ya gitulah, pokoknya ini jadi pelajaran buat kita semua. Kenapa aku baru bongkar 3 minggu ini, 3 minggu hampir 1 bulan ini dari kejadian kemarin tuh banyak banget yang nanya DM ke Syakil sakit apa. Kita nggak bongkar karena emang aku lagi fokus banget ke anak aku. Terus aku pikir ya udahlah gitu, dan aku nggak seriusin ini masalahnya ke jalur hukum atau apapun. Banyak banget yang nanya kenapa nggak di jalur hukum atau apa segala macam. Aku pikir ya sudahlah, nggak perlu gitu. Terus aku akhirnya aku up juga, aku posting di YouTube aku karena ini jadi pelajaran banget buat kita semua. Aku juga punya rasa trauma gitu, jadi kayak setiap harinya tuh kalau Syakil nangis tuh aku kayak gitu, aku ditusuk gitu, terus kayak jadi sesak napas gitu. Jadi traumanya lumayan lama juga sih aku ini. Juga nggak mau hal ini terjadi sama aku pengen cepet-cepet sembuh juga ya, maksudnya cepet-cepet nggak kayak gitu, karena itu mengganggu banget, bikin jadi sakit kepala segala macam. Terus info pengasuhnya, ya untuk memberi makanan anak sehingga jadi sakit demam dan iya tadi udah dijelasin. Merasa kecewa banget, tapi ya sudahlah. Bukannya aku tidak wawancara dulu, aku wawancara juga, katanya sudah berpengalaman, ternyata tidak sama sekali. Ya sudahlah, ini jadi pelajaran buat kita semua aja. Apakah ini pertama kalinya anak dikasih makan bekas? Enggak, ternyata selama ini seperti itu. Sudah pernah dipergokin sama mama aku di Medan, dikasih tahu, tapi mama aku nggak nyampein ke aku supaya aku nggak marah atau supaya aku nggak kepikiran. Ternyata dikira berubah, ternyata enggak. Meski diakui oleh Cut Meriska, ia mengalami trauma karena perlakuan yang tidak menyenangkan serta tidak diduga-duga tidak membuat Cut Meriska tidak lagi menggunakan jasa pengasuh bayi. Lantaran masih percaya masih ada orang baik yang dapat mengasuh anak mereka. Selain itu, Cut Meriska pun mengatakan jika dirinya dengan Roger Danuarta masih sama-sama harus bekerja guna memenuhi kebutuhan rumah tangga mereka, sehingga seorang pengasuh diperlukan untuk membantu meringankan tugas Cut Meriska dan Roger Danuarta. Namun yang pasti Cut Meriska menyebutkan jika kasih sayang dan cinta mereka tidak akan berkurang meski sang anak tercinta diasuh oleh babysitter. Kondisinya sekarang itu masih sakit, bakterinya juga masih tinggi karena akibat makanan itu. Dan aku mohon doanya semoga segera sembuh. Dari kejadian itu sampai sekarang ada sekitar udah hampir sebulan Syakil sakit. Aku baru ngecek lagi kondisinya itu seperti apa tuh udah 4 hari yang lalu aku baru ngecek lagi, hasilnya baru keluar, ternyata masih ada bakteri dan masih ada jamur. Jadi aku mohon doanya ya, udah hampir sebulan, ya udah sebulan lah. Ya aku bersyukur banget, alhamdulillah banget masih diberi kesehatan, masih sehat, masih bisa ngelakuin semua kegiatan seperti menjaga anak, terus fokus sama obat-obat yang lagi dikonsumsi anak dan suami, terus menyiapin makanan suami, terus udah gitu kontrol suami, hubungin dokter 2 hari sekali datang, semuanya lah kegiatan suami, minum obat dan makannya itu aku atur. Begitu juga dengan anakku. Ya aku hanya minta doanya semoga aku sehat terus. Memang udah hampir 1 bulan ini ya aku tidurnya tuh cuman 3 jam, 2 jam, tapi didoain ya. Lalu apakah masih pakai jasa? Masih, karena gak semuanya yang berakhlak tidak baik. Pasti ada juga yang penyayang sama anak benar. Dan banyak banget di luar sana juga yang berkomentar, kenapa gak ngurus sendiri? Aku pengen sekali ngurus anak sendiri, tapi memang aku harus kerja dan gak bisa resign, gak bisa seperti yang kata kalian, kenapa gak keluar dari kerjaan yang untuk fokus ngurus anak segala macam. Bisa, karena ini bukan kerjaan kantor, tapi emang pokoknya ini beda banget. Aku gak bisa jelasin betul, yang jelas emang aku harus kerja untuk kehidupan aku gitu.
dan suamiku juga bekerja gitu. Jadi kita nggak bisa ngandelin satu sama lain. Misalnya aku ngandelin suami atau suami ngandelin aku gitu, nggak bisa. Jadi kita emang dua-dua harus kerja. Mungkin kalian paham. Dan walaupun kita kerja, bukan berarti kita itu meninggalkan anak 100% sama yang jaga. Boleh tanya di lokasi syuting. Kalau aku syuting, anak selalu aku bawa. Memang aku disediain kamar satu khusus untuk anak aku. Jadi anak aku di kamar itu. Jadi aku selesai take, aku lihat anak gimana segala macam. Waktu itu nyusuin segala macam. Jadi nggak mungkin aku tinggalin begitu saja anak dengan yang ngasuh anakku gitu. Dan nggak mungkin juga kita nggak ke toilet gitu kan, untuk ninggalin, pasti adalah ninggalin anak makan, toilet, atau sholat atau apa gitu, pasti ada kita waktu ninggalin anak. Tapi kan kejadian itu kan dalam waktu 1 detik, atau masak itu memang sudah dikontrol sama orang tua aku. Nggak mungkin aku yang turun untuk ngelihat masakan terus-terusan, karena aku juga kerja, walaupun di rumah aja, aku juga masih kerja walaupun di rumah aja gitu. Memang banyak yang harus aku kerjain. Jadi ya nggak semua orang jahat, jadi aku masih tetap pakai, tapi didampingi sama mamaku. Jadi mamaku yang bantuin, didampingi sama penjaganya gitu. Karena memang aku ada beberapa film yang harus aku jalankan kerjaan aku ini bersama suamiku.